Halo Sobat Culik semuanya. Hari ini kita akan culik seorang yang luar biasa banget. Teman-teman tahu enggak, sebelum ada bioskop itu ada apa? Nah, kita akan cari yang benar-benar tradisional, namanya adalah wayang beber. Nah, wayang beber ini ternyata ada sebelum wayang kulit. Nah, kita akan culik orang yang benar-benar pengrajin atau orang yang benar-benar seniman terkait dengan wayang beber. Siapa orangnya? Yuk ikut yuk. Permisi Mas. Halo Mas. Wah, lagi apa ini Mas? Ini sedang mengerjakan atau menggambar wayang beber Mas. Oh gitu. Wah. Nah ini Mas, ini kan kebetulan teman-teman Sobat Culik kan mau tahu banyak nih soal terkait dengan wayang beber seperti apa. Oke. Ada waktu kosong Mas, kita bisa ngobrol-ngobrol sambil di jalan-jalan. Boleh Mas. Oke. Ya. Mari, ayo Sobat Culik yuk, kita culik yuk. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Surik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Oke, halo Sobat Culik semuanya. Nah, kita tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan Mas siapa tadi, ingat nggak? Ayo, belum ingat kan? Yuk kita kenalan lagi aja. Dengan Mas siapa Mas? Mungkin bisa kenalkan diri dengan Sobat Culik. Baik, perkenalkan nama saya Faris Wisono. Saya di sini sebagai salah satu perupa wayang beber tradisional maupun kontemporer di Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Pracimantoro, desanya Desa Sedayu, dusunnya Sumbralim. Wes. Nah, kita ngobrol banyak soal wayang beber. Nah, sebenarnya wayang beber tuh apa sih Mas? Kalau orang banyak tahunya kan wayang kulit dan lain sebagainya. Kalau wayang beber tuh sebenarnya kayak gimana Mas? Wayang beber itu sendiri itu sebenarnya adalah bisa dikatakan komik klasik Nusantara. Komik klasik Bisa Nusantara. juga dikatakan seperti induknya perfilman gitu. Oh, awal mulanya gitu Ya, karena wayang beber ini berupa beberan atau lembaran-lembaran yang dibeberkan. Oke. Dia gambar mati seperti kita melihat komik seperti itu. Oh, gitu. Nah, wayang beber ini yang saat ini ada dua, yaitu yang pertama ada di Pacitan di Karangtalun Donorojo dengan Iya. cerita Remo Mangunjoyo, menceritakan tentang kisah percintaan Panji Oke. dari abad 12. Terus kemudian ada juga yang ada di Wonosari ini sendiri dengan cerita Remo Mangunjoyo. Nah, sama-sama menceritakan tentang cerita Panji. Tepatnya kalau di Wonosari itu di Bejiharjo Gelaran. Nah, Gitu. terus kemudian satu lagi ada di Leiden Belanda. Namun belum diketahui secara pasti karena tidak ada narasi yang bisa dilihat di sana. Oh gitu, berarti ada juga, berarti udah ada sampai ke Belanda juga, berarti karena kayak mungkin karena penjajahan dulu mungkin kali ya? Bisa jadi karena di sana tertera ada angka tahunnya itu sejak 1851 Oh, di sana, dan gitu. dia hanya di keterangannya hanyalah cerita Panji seperti itu. Tapi Panji yang seperti apa, Cindelaras atau apa dan lain sebagainya lah itu yang belum tahu. Oh gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomong soal tahun, nanti seperti disampaikan juga sebenarnya awal mulanya tuh kapan sih Mas untuk wayang beber ini sendiri? Kalau berbicara wayang beber ini cukup begitu panjang ya, karena ini berbicara tentang perjalanan sebuah media. Bahkan sejak animisme, dinamisme pun sudah dikenal namanya wayang beber dengan media batu. Kebetulan pada waktu itu zaman prasejarah itu mereka mengekspresikan apa ya, seninya ataupun ekspresi kesehariannya, mereka menggambarkan lukisan di dinding. Yeah, Nah itu betul. beberan dengan menggunakan media dinding kemudian bertransformasi ke relief. Oke, relief yang di candi-candi. Candi-candi. Terus Oke. kemudian ada media yang keren lagi. Dulunya itu ada lontar atau daun siwalan yang kemudian menjadi naskah-naskah di Bali atau Parsi. Oke. Itu ada gambarnya, terus kemudian ada ilustrasi aksara Balinya itu. Oke. Nah, terus kemudian dari situ berpindah ke Deluang. Duluan. Nah, Deluang ini sendiri yang saat ini yang ada itu menggunakan media Deluang. Nah, terus di abad 15 sendiri ketika era Majapahit, itu wayang beber juga sudah muncul. Oh. Tetapi wayang beber yang ada di Majapahit, pertanyaannya apakah wayang beber yang ada saat ini ataukah wayang beber yang lain? Oke. Menurut hipotesa saya adalah wayang beber yang ada di Majapahit adalah wayang beber yang ada di Bali. Oh gitu. Yang saat ini bisa dikenal namanya wayang Kamasan. Yang berada di Desa Kamasan, Kecamatan Klungkung, Gianyar, Bali.
Nah, terus kemudian ketika era Islam masuk, kemudian wayang beber ini bertransformasi yang Oke. kemungkinan ini adalah wayang beber yang ada di Wonosari, Pacitan, dan ada di Leiden karena secara tinjauan visual bahasa rupa sudah sudah ada penggayaan transformasi pengaruh Islam masuk. Oh gitu. Oke, kalau wayang beber sendiri Mas, tadi kan saya sempat lihat juga ya di tempatnya Mas tadi kan ada panjang banget. Terus sebenarnya panjangnya berapa sih Mas? Wayang beber sendiri itu secara rujukan tradisional atau artefaknya Iya. itu sebenarnya untuk lebarnya tidak sama karena dia kan terbuat dari kertas deluang. Iya. Dia dibuat secara manual sehingga proses penumbukannya ini tidak stabil. Oh. Tetapi secara pola biasanya itu lebarnya itu kurang lebih 75 cm sampai 80 cm lebarnya. Terus kemudian kalau panjangnya ini sendiri kurang lebih ya 3 meter 7,7 sampai 4 meter Mas. Oh gitu. Nah kalau misalnya nih ternyata ketika menceritakan suatu kegiatan atau suatu apa ya misalnya kayak cerita ternyata lebih dari itu berarti menggunakan 2 roll gitu Mas atau gimana? Jadi dia ini wayang beber ini secara pola rujukan kembali ke tradisionalnya, cara pementasan ataupun cara memainkannya ini biasanya itu terdiri dari 6 gulung. 6 gulung. Lah satu gulung ini terdiri dari 4 episode atau pejagong. Oke. Jadi di wayang beber ini namanya satu episode atau scene itu namanya pejagong dari kata jagongan atau obrolan. Satu obrolan dari gitu. sana ternyata. Itu. Oke. Nah, terus kemudian dipentaskan atau dimainkan oleh si dalang bisa dari belakang kalau yang tradisi yang dari Pacitan, kalau yang dari Wonosari dalang dari depan. Oh gitulah. Kalau yang Mas sendiri pakai yang dari depan atau dari belakang Mas? Kalau saya sendiri karena kebutuhannya ini lebih komunikatif kepada anak-anak, saya dari depan. Oh dari depan. Jadi dengan menunjuk tokoh-tokohnya. Oh gitu. Dan soal tokoh-tokohnya sendiri Mas, itu berarti sudah ada tokoh-tokoh pakem atau bisa kita juga mengangkat kayak kehidupan sehari-hari atau gimana Mas? Untuk ceritanya sendiri, karena kan banyak cerita kayak misalnya Mahabharata, Ramayana. Apakah seperti itu atau gimana Mas? jadi wayang beber sendiri kalau kita rujukannya ke klasik kembali, itu di era Majapahit itu dia menurut catatan itu bercerita tentang Arjuna Wiwaha. Terus kemudian sering berjalannya waktu, wayang beber yang ada di Pacitan sama di Wonosari ini sendiri bercerita tentang cerita Panji. Karena dia sendiri digores ataupun digambar karena ini bagian dari gambar yang bernarasi kan. Lah ini menyesuaikan ruang dan waktu serta kebutuhan persoalan karena tidak mungkin karya klasik ini hanya sebatas menjadi elemen estetis atau keindahan, tetapi bagaimana sih sosok negarawan pada waktu itu memerintahkan anak buah atau juru sunggingnya itu pasti ada tujuan-tujuan tertentu sehingga mereka sendiri ini membuat sesuai narasi sesuai situasi dan kondisi saat itu. Lah begitu juga di wayang beber kontemporer. Kami mencoba mengadopsi fenomena-fenomena yang ada di saat ini sehingga agar cerita-cerita yang kami bawakan ini relate sesuai dengan ruang dan waktunya. Oke, wah berarti seru juga ya berarti. Nah, kalau untuk komunitas sendiri, kalau kita ngomong soal tadi sebenarnya bukan membandingkan ya, tapi kalau kita lihat di umum kan kalau kayak wayang kulit kan sudah banyak komunitasnya. Lah kalau wayang beber sendiri itu ada komunitasnya nggak Mas? Jadi kalau wayang beber sendiri itu karena memang tidak banyak orang yang tahu. Tetapi hari ini kami mencoba bagaimana wayang beber ini bisa dikenal oleh masyarakat secara luas karena ternyata betapa sangat pentingnya wayang beber ini sebagai ekspresi ketika kita melihat situasi dan kondisi. Lah saat ini yang berkembang itu selain ada di Pacitan sama Wonosari yang dikembangkan oleh keluarga Trah secara turun-temurun, kami juga melakukan eksperimen-eksperimen di luaran. Lah di Indonesia ini ada beberapa komunitas. Yang satu ada wayang beber kota. Dia menceritakan tentang kota Soloan. Terus kemudian ada wayang beber metropolitan, dia menceritakan tentang kisah di ruang metropolitan. Lah kalau saya sendiri di wayang beber Tani menceritakan tentang masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Oh gitu. Itu. Terus ada lagi ada wayang beber Maesasura di daerah Pacet Mojokerto, Panji Cemeng, wayang beber Pancasila dan lain sebagainya. Sehingga wayang beber hari ini sudah mulai banyak diduplikasi oleh anak-anak muda. Oh gitu. Jadi wayang bebernya sendiri ketika ada orang yang buat berarti namanya sungging juga loh. Sungging, kalau teknik tradisionalnya namanya teknik sungging, seperti wayang kulit. Wayang kulit ya. Nah berarti bisa juga ngulik di tempat dia berada, dia bikin wayang beber juga bisa berarti ya. Lah itu yang kami dorong untuk kepada teman-teman agar relate sesuai dengan situasi dan kondisi ruangnya atau ekosistemnya. Oke, susah nggak sih Mas bikin wayang beber ini? Iya dibilang susah,
susah karena memang perlu waktu panjang. Oke. Tetapi hari ini bisa alternatifnya ketika kita ada digital, sehingga bisa Iya. kita menggunakan digital lalu kita print. Tetapi kalau kita katakan mudah, yo kita harus bagaimana membuat metode-metode tertentu agar wayang ini bisa diterima di kalangan anak muda. Oke. Nah, sebenarnya kalau bikin dalam satu tempat atau dalam satu cerita itu butuh waktu berapa lama, Mas? Kayak tadi misalnya yang sudah ditunjukkan kan kayak misalnya Tani tadi ya. Itu butuh waktu berapa lama? Kalau waktu itu kurang lebih itu satu gulung itu saya dibantu 3 artisan itu kurang lebih 1 bulan, 2 sampai 1 bulan. 2 sampai 1 Tergantung bulan. kedetailannya seperti apa. Oh, gitu. Nah, untuk pewarnaannya sendiri tadi kan menggunakan menggunakan kertas dari kayu apa tadi namanya? Deluang. Deluang ya. Itu sendiri pewarnaannya jadi gimana itu, Mas? Kalau pewarnaannya kalau merujuk tradisi sebenarnya menggunakan pewarna alami, mulai dari menumbuk tulang, terus kemudian tulang ditumbuk untuk warna putih. Oh, gitu. Nah, itu cuman seiring berjalannya waktu kita ini di Jawa terutama itu kelangkaan untuk ininya, campurannya. Oh, campurannya. Campurannya ancur namanya itu tidak ada di sini. Nah, bahkan perlu penyungging-penyungging yang ada di kayak di Manyaran dan lain sebagainya, itu pun sekarang juga sudah bergeser menggunakan cat akrilik. Oh, gitu. Karena kemarin kan sempat kita juga wawancarai ada beberapa juga yang dari Manyaran itu kan juga bisa menggunakan tinta emas dan lain sebagainya. Sebenarnya juga bisa Prodo juga. dan lain sebagainya. Sakit. Oh, gitu. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa wayang beber itu ada yang di Pacitan sama ada yang di Wonosari ya. Iya. Nah, kalau di Wonogiri sendiri, Mas, kan Mas dari Wonogiri, Ya. gimana? Jadi apa ya? Karena memang mungkin Wonogiri ini secara permukaan apa hubungannya Wonogiri dengan wayang beber? Lah itu karena sebenarnya di Wonogiri sendiri itu juga menjadi bagian masa lalu itu wayang beber itu persebarannya tidak hanya di Pacitan, tetapi juga sampai di Wonogiri, terutama di Kecamatan Paranggupito, terus Giri Tontro. Itu sendiri penanggap-penanggapnya dari sana, karena wayang beber tradisional ini letaknya itu di Karangtalun, Gedompol, Donorojo, ini perbatasan langsung dengan Wonogiri, sehingga ketika masyarakat Wonogiri, Paranggupito dan Giri Tontro itu ada nadaran, ada penjaluan, luaran dan lain sebagainya, mereka menanggap wayang beber tradisi dari Pacitan ini. Oh, gitu. Jadi karena dia letaknya di perbatasan, bisa masuk ke Wonogiri, bisa ke Pacitan juga. Leres. Gitu. Oke, kalau sekarang untuk wayang beber sendiri yang sudah pernah Mas bikin, itu pernah dipakai untuk apa saja ya, Mas ya? Kalau saya sendiri ada beberapa yang pertama itu untuk duplikasi yang berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kebutuhan edukasi dia menggunakan kertas daluang, terus kemudian saya menduplikasinya. Terus ini menduplikasi untuk keluarga Trah yang ada di Pacitan, sehingga karena wayang beber yang original ini cukup rapuh, sehingga saya harus menduplikasi biar bisa dipakai untuk edukasi. Terus kemudian untuk saat ini keseharian saya adalah bagaimana mendistribusikan beberapa karya digital ini ke teman-teman yang ada di Jakarta dan teman-teman yang ada di komunitas lain untuk membuat cerita-cerita baru. Oh, gitu. Jadi wayang beber ini bertransformasi biar lebih simpel lagi, makanya kami mengirimnya itu dalam bentuk file sehingga bisa di-print. Oh, gitu. Dan juga ketika nanti dibawa kemana-mana tidak resiko hilang ataupun apa, nanti kita bisa buat lagi seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, bagaimana kita membuat terobosan baru untuk pendekatan kepada anak-anak muda ini. Kami ada platform namanya Pakaliran Indonesia. Kita bisa dengan mendengarkan wayang dari wayang beber, kita dengarkan melalui Spotify dengan durasi 2 menit saja. Serta ada di webtoon, kita berselancar bertarung di antara manga Jepang maupun Korea. Nah, itu yang coba kita lakukan. Bahkan kita nanti di bulan April akan mencoba membuat transformasi baru lagi tentang wayang beber animasi. Oh, wayang beber animasi. Wah, menarik banget. Nah, wayang beber saya dengar tadi Mas pernah juga digunakan untuk di Caknan ya, Mas ya? Oh ya. Itu dipakai buat apanya, Mas? Jadi kebetulan Mas Deni Caknan ini ketika perform ataupun ketika konser ada 2 lagu yang kemudian untuk saya diminta untuk membuat ilustrasinya. Yang pertama itu yang lagunya Wirang. Mbok tolak tanpa sebab sing pasti. Lah, jadi ketika Mas Deni Caknan perform pentas,
itu videotronnya itu bergambarkan wayang beber dengan menceritakan lagu Wirang tersebut. Oh gitu. Terus kemudian yang terbaru ini adalah dengan untuk lagunya yang berjudul Sigar. Tapi pendekatannya menggunakan sedikit ada sentuhannya gaya India. Oh. Karena ilustrasinya pendekatannya ke Wah, sana. itu kok bisa sampai ke sana tuh karena diminta gitu atau gimana Mas? Karena kan wayang beber sendiri kalau gitu kan berarti sudah banyak orang juga harapannya mungkin Diri Caknan juga suka bisa membantu untuk meningkatkan informasi itu juga berarti ya? Bisa jadi seperti itu. Jadi ya mungkin ya nek dikatakan apa ya bejan ataupun apa. Tetapi saya sendiri nurut campaign. Oh. Bahwasannya ternyata saya tidak mikir kayak iki bayarannya berapa atau berapa dan sebagainya, tapi saya ingin ada sebuah informasi yang saya bisa titipkan melalui mungkin dangdut pop ini. Ternyata wayang beber ini tidak hanya sebatas menjadi sebuah media yang kaku, tetapi menjadi media yang bisa diaplikasikan ke berbagai macam situasi dan kondisi. Wes, luar biasa banget. Nah, Mas, awal mula Mas, kok kenapa bisa kok masuk ke dunia wayang beber itu gimana gitu? Karena kan wayang beber kan ya kalau kita ngomong sekarang kan banyak orang yang kurang tahu lah. Kok Mas kok ngambil bener-bener menjadi seniman di situ tuh awal mulanya gimana? Jadi kalau awal mula mengenal wayang beber ini dulu itu 2010 saya mulai sekolah dan masuk di ISI Solo. Oke. Dengan mengambil jurusan kriya seni. Kriya seni. Nah, di sana itu saya tergelitik dengan mural-mural yang ada di tembok kampus ISI Surakarta. Kok ada gambar wayang tetapi bukan wayang kulit. Dan cukup unik sekali, ini namanya wayang apa? Ternyata setelah saya masuk ke dalamnya dan saya diterima di ISI Solo, oh ini namanya wayang beber. Pada waktu itu saya mulai berpikir, saya bagaimana ya mengenalkan wayang kepada anak-anak tetapi secara ringan. Oke. Nah, kemudian dari situ ketika masuk melalui jalur reguler itu saya mendapatkan beasiswa. Oh. Beasiswa tidak mampu itu 1.200.000, teman-teman dibelikan laptop, motor. Pada waktu itu saya belikan alat gambar. Dan 2011 itu saya mulai keliling ke pelosok-pelosok daerah dengan ini mengajak anak-anak untuk menggambar, mewarnai seperti itu. Lah, berlanjut terus akhirnya di tahun 34 saya mendapat beasiswa lagi. Lah, beasiswa itu saya belikan alat semua. Oh. Saya buat keliling lagi hingga akhirnya saya mendapat beasiswa yang ketiga, bidik misi. Semakin saya menggila untuk melakukan itu dan saya merasa senang dan asik di situ sehingga berjalan sampai hari ini. Oh gitu. Wah, beasiswa dipakai buat mengembangkan seni. Wah, luar biasa banget. Karena biasanya kan bisa jadi kan kalau dapat beasiswa ya misalkan dipakai buat jajan kan bisa juga gitu ya. Oke, berarti sekolah seni kemudian langsung akhirnya masuk ke wayang beber gitu. Nah, kira-kira Mas kalau melihat di era sekarang ini, kalau kita kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang tuh kan kalau lihat manga itu kan sebenarnya sudah ke arah Jepang semua. Nah, kalau dari tempatnya Mas sendiri, cara mengedukasi buat di anak-anak juga terkait dengan bahwa kita juga punya kebudayaan yang hampir sama loh, bahkan kita lebih keren gitu. Itu gimana caranya Mas? Jadi karena wayang beber ini itu adalah gambar mati, tidak seperti wayang kulit yang bisa digerakkan. Nah, maka dari itu biasanya pendekatan pewarnaan saya kepada anak-anak ini lebih memiliki warna-warna yang lebih ngejreng, ngepop. Gitu. Jadi mereka merasa tertarik untuk asik ya warnanya. Tidak mengintimidasi tentang ruang anak mereka, ruang edukasi mereka, sehingga mereka pun nyaman di situ. Lah kemudian setelah itu biasanya saya berikan tambahan wayang-wayang dari limbah. Ada seperti wangsit, wayang sandal jepit. Terus kemudian ada wacindul, wayang tercipta dari gendul. Terus gendul itu? Gendul botol dari bekas pestisida. Terus kemudian ada wayang woh ataupun wayang sampah yang biasanya kami buat dari kardus bekas. Yang biasanya mereka buat sendiri lalu kita aplikasikan, kita ajak bercerita dengan dimix dengan wayang beber. Oh gitu, jadi dimodifikasi juga gitu ya. Nah, kalau selama ini anak-anak ya, karena targetnya pertama kan anak-anak. Ketika anak-anak diceritain, digabungkan dengan misalnya tadi dengan wayang-wayang yang sudah dibikin tadi dengan wayang beber, responnya mereka gimana Mas? Dunia anak-anak seperti itu ya Mas. Jadi anak-anak itu memiliki titik fokus yang tidak panjang. Apalagi hari ini ketika mereka mengkonsumsi gadgetnya di sosial medianya, mereka scroll TikTok ataupun YouTube apa itu yang short itu kan mereka memiliki titik fokus yang mudah jenuh.
Iya. Lah betul. maka dari itu ketika wayang beber tradisional itu dipentaskan 3 jam atau misalkan wayang kulit ini dipentaskan semalam suntuk, lah kita di wayang beber ini hanya memainkan maksimal itu kalau dunia anak itu 30 menit. Jadi kita pentas itu cuma 15 sampai paling biasanya 25 menit. 25 menit Jadi gitu ya. fokus mereka masih tetap stay di situ, tidak jenuh dan mau masuk dalam cerita tersebut. Oh iya betul, karena kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang kan ya fokusnya tadi ya kalau lebih dari itu biasanya udah kemana-mana kan. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk literasi Mas, kalau untuk literasi misalnya ada teman-teman sobat culik yang pengen belajar terkait dengan wayang beber sendiri, itu sebenarnya ada perpustakaan atau ada buku-buku yang menyatukan itu atau enggak sih Mas sebenarnya? Sebenarnya kalau buku ataupun literasi sendiri tentang wayang beber memang masih sangat minim sekali. Sangat minim Sekali dan itu pun aksesnya pun cukup lumayan sulit karena mungkin ada perpustakaan di kampus atau mana itu. Iya. Tetapi maka dari itu kami mencoba bagaimana ini menyajikan informasi ataupun literasi tentang wayang beber ini secara simpel. Makanya kami menyematkan itu di berbagai macam media ataupun kepada siapapun, dan siapapun yang ingin belajar kami terbuka untuk belajar bersama. Oke. Nah, untuk wayang beber sendiri, waktu gambar itu kan kalau saya lihat tadi di gambarnya itu kan berbeda kayak di wayang kulit ya. Jadi mulai dari bentuk wajahnya, kemudian bentuk matanya juga berbeda, kemudian juga banyak ornamen-ornamen yang lain. Itu latar belakangnya gimana ya Mas ya? Atau ada pakem-pakem tertentu gitu atau gimana? Jadi wayang ini sendiri kalau kita berbicara wayang secara umum, wayang ini adalah salah satu produk dari kebudayaan yang disebut dengan kesenian. Oke. Di mana kesenian ini menghasilkan sebuah produk. Lah itu terbentuk dari sebuah perjalanan ruang. Oke. Tatkala kenapa bentuknya seperti itu, orang kayak ya wis pokoknya seperti itu. Enggak. Tetapi ada pengaruh-pengaruh kebudayaan dari masa lalu terus kemudian ke masa hari ini. Oke. Di mana ketika kita melihat wayang beber yang lampau atau relief di candi itu masih bentuknya 3 dimensi. Iya. Karena mereka ini sendiri dibentuk karena pada waktu itu Hindu, Buddha masih berkembang di sana pada waktu itu. Oke. Terus kemudian bergeser ketika Islam mulai masuk ke Jawa. Oke. Bentuk-bentuk itu pun mulai digubah karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena Oke. di Islam tidak boleh menggambarkan makhluk secara realis atau menyerupai ciptaan Gusti Allah. Iya. Terus kemudian pada waktu itu kreatornya itu dieleke si Sunan Kalijaga, "Duh aku menak, jangan seperti itu." Nah terus bagaimana buatnya? Diingatkan sama Sunan Bonang, coba kamu berdiri di sana, terus kemudian saya sorot dari sini, kemudian bayang-bayang ini kamu buat. Lah Oke. wayang beber ini adalah salah satu kerupaan transisi sebelum Transisi. dari era Hindu ke Islam. Oke. Jadi dia kalau lihat wayang beber itu 3/4 matanya hanya kelihatan separuh. Tetapi ketika Islam sudah mulai masuk total, dia seperti wayang kulit sehingga matanya tinggal satu sehingga bentuknya miring. Oke. Nah di sana ada, kalau bahasa rupanya itu ada namanya stilasi atau penggayaan, ada namanya distorsi, ditidakseimbangkan, makanya tangan lebih panjang daripada badan. Iya. Lah itu karena biar tidak menyerupai ciptaan Gusti Allah seperti itu. Oh, keren banget ya. Ternyata banyak filosofinya ya. Buat sobat culik semua kalau mau belajar bagus banget ini. Nah, kalau kita lihat Mas, kalau kita ngomong wayang kulit kan juga banyak orang-orang dari luar negeri yang belajar juga ke Indonesia Oke. gitu ya. Nah, kalau untuk wayang beber sendiri, apakah sudah ada orang-orang dari luar yang belajar ke tempatnya Masnya atau terkait dengan wayang beber gitu, ada nggak ya Mas ya? Jadi saya sendiri itu punya beberapa bahasanya ya teman yang belajar di tempat kami. Mereka pun bahkan request untuk beberapa tahun mau masuk ke Indonesia, mulai dari Kroasia, terus kemudian dari Jepang, terus kemudian dari Amerika, kemarin Rusia itu kurang lebih 1 bulan di tempat saya untuk belajar menggambar wayang beber. Terus yang terakhir ini adalah teman-teman dari Prancis. Dia adalah seniman-seniman kertas dari Prancis untuk belajar pembuatan kertas deluang di tempat kami. Oh gitu lah. Kalau misalnya kayak dari ada seniman-seniman di luar yang datang gitu, berarti dia menggambarnya sesuai dengan yang di Indonesia atau menggambar sesuai yang di sana, Mas? Jadi secara basic biasanya saya ngajarkan tentang tradisinya yang ada di sini.
Jadi sketsanya itu seperti ini dan sebagainya. Tapi lebih kepada kalau ketika mereka sudah sedikit memahami tentang tradisinya seperti ini, terus kemudian saya ajak mereka untuk mengeksplorasi tentang cerita yang sesuai empiris mereka. Sehingga biar ini menjadi salah satu media untuk bercerita mereka tentang dunia mereka. Lah sekarang wayang beber apa yang sudah pernah dibikin sama Masnya? Apa saja? Jadi wayang beber yang ada saat ini itu sangat bervariatif. Seperti ada wayang beber tani, terus kemudian Wonogiri tadi, terus kemudian saya membuat kemarin untuk acara Binil ini dengan cerita City Roots tentang sebuah akar kota yaitu desa. Terus kemudian akar kota desa itu gambarin apa Mas? Singkat aja mungkin. Jadi kenapa kok saya buat judulnya City Roots? Karena akarnya kota itu desa. Jadi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu sopan santun tata krama itu adanya di desa, tidak di kota. Makanya ketika desa ini hilang, lah kota otomatis kehilangan akarnya. Lah maka dari itu kenapa kita harus tetap ulang gitu. Yang kedua, terus selanjutnya. Kemudian ada lagi dengan cerita pindah planet. Pindah planet itu gimana? Pindah planet. Karena sekarang ini kan lagi rame nih, katanya ada salah satu komet yang mendekati bumi dan katanya itu ada kapal induk alien lah gitu. Nah itu mungkin apa Mas kalau itu? Apakah kayak gitu atau gimana? Jadi pindah planet ini tatkala orang-orang luar negeri ini sudah memikirkan bagaimana mereka mau study tour ke Mars, ke bulan dan lain sebagainya, kita ini masih berkutak-kutik tentang bansos. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang ironi. Iya, betul, Nah, betul. Terus kemudian itu kita angkat bahwasanya ketika bumi atau Republik Poco-Poco ini sedang mengalami bencana, kemudian presidennya bingung dan mereka mencari alternatif planet lain untuk mereka tinggali, akhirnya tidak jadi. Ternyata solusinya adalah hanya bergandengan bersama untuk berkolaborasi. Intinya itu pindah planet. Terus kemudian yang terbaru ini adalah yang paling iki keliling kemana-mana ini, mata airku dalam kemasan. Mata airku dalam kemasan. Maksudnya seperti apa? Tatkala masyarakat ini sudah diberikan kelimpahan atas ruang oleh alam tentang air yang melimpah, tinggal dia suruh menjaga pohon besar, terus membersihkan mata air ini mereka tidak mau. Tapi mereka lebih memilih membeli galon isi ulang ataupun minum dalam galon. Sehingga kebutuhan air ini kayak semacam menjadi kebutuhan pokok sing mau tidak mau harus dibeli. Itu. Lah itu cerita itu yang Terus kemudian yang terbaru ini untuk tanggal 19 besok itu kita 19 Oktober ya Mas. Ini akan dipentaskan di Museum Wayang Jakarta bersama teman-teman Wayang Beber Metropolitan. Ini dengan cerita ataupun lakon 100% darurat. Lah, itu kami angkat ketika 17+8. Tuntutannya itu. Siap-siap yang 17+8 kemarin ya. Iya, Mas. Nah, mungkin bisa Mas, jadi misalnya ketika Mas menyampaikan wayang beber kepada misalnya anak-anak atau kepada orang itu mungkin bisa dikasih cuplikannya atau gambarannya singkat kayak gimana cerita cara menyampaikannya sehingga sobat-sobat culik juga tahu gitu. Oke, Mas. Baik, Mas. Kita lihat ya sobat culik ya gimana ya. Dikisahkan di suatu desa bernama Desa Umbul Mungkret. Desa Umbul Mungkret ini adalah desa di pinggiran Republik Poco-Poco yang memiliki semangat maju namun realitanya masih mundur. Desa Umbul Mungkret ini dulunya adalah masyarakat yang begitu gemah ripah loh jinawi Kartoto Raharjo. Masyarakat desa yang masih memegang asas gotong royong, tetangga satu dengan yang lainnya saling menopang. Namun tiba-tiba Mas, mungkin ada pesan-pesan yang Mas mau sampaikan buat sobat culik atau buat generasi muda atau buat semua seniman yang ada di Indonesia mungkin terkait dengan wayang beber, mungkin monggo silahkan. Kalau pesannya sendiri ini wayang beber ini hanyalah salah satu media media untuk menyampaikan sebuah peristiwa dari masa lalu untuk hari ini dan esok. Lah, tetapi wayang beber ini perlu topangan banyak pihak. Wayang beber ini perlu kolaborasi dari berbagai macam lini. Apalagi ketika kita ini sebagai warga Wonogiri yang dimana kita ini sebagai generasinya Raden Sambernyawa atau Raden Masaid, dimana ruang kita ini dulunya memang jarine yang babat adalah Raden Masaid atau Sambernyawa. Ini selalu memiliki 3 pesan kunci yang begitu sangat luar biasa, Mas. Sehingga
hal ini yang selalu kami sampaikan kepada siapapun bahwasanya di Wonogiri ini memiliki nilai yang begitu sangat luar biasa, yaitu 3 pesan yang selalu saya ingat dan selalu saya sampaikan ulang atau menarasikan ulang. Itu yang pertama itu melu handar beni. Melu handar beni itu saya ini ikut memiliki tanah Wonogiri ini. Oke. Terus yang kedua itu melu hangrung kepi. Saya itu juga ikut menjaga tanah kelahiran saya Wonogiri ini. Satu. Lalu yang ketiga ini adalah mulat sariro hangrosowani. Semua itu kami lakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. Sehingga hal ini menjadi dasar kita ataupun saya sendiri kenapa masih tetap di Wonogiri, karena saya dilahirkan, saya hidup, dan nanti akan dikubur di tanah Wonogiri ini. Maka dari itu selalu berpesan pada teman-teman, selalu ingat jalan pulang bahasanya. Wonogiri ini adalah satu ruang yang sangat luar biasa. Luar biasa banget, super sobat-sobat gitu ya. Oke, jadi buat sobat culik semuanya, atau buat semua yang melihat channel ini, yang orang Wonogiri, yang tapi masih merantau, ingat jalan pulang ya. Gitu ya. Oke. Nah, Mas, ini ada kenang-kenangan dari kami merchandise. Ini jersey culik dari Regal Sport, nanti bisa dipakai. Terima kasih banget. Siap, terima kasih dengan sama-sama. kita, dan semoga selalu berkembang ya seniman-seniman di Wonogiri, karena memang seniman itu penting banget ya, karena kadang-kadang kebudayaan kita itu dihargai orang lain tapi disepelekan di negara sendiri gitu. Jadi harapan dari kita buat sobat culik semuanya, hargai kebudayaan Anda ya, jangan sampai direbut orang lain gitu. Ya. Oke, itu dari saya buat sobat culik semuanya, tetap tonton dan jangan lupa komentar. Dan kalau teman-teman sobat culik ada narsum yang memang bagus banget nih buat dimasukkan ke culik gitu, silahkan tulis di kolom komentar, nanti pasti kita akan balas gitu. Oke, itu dari saya. Bye bye. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil